Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah konsep matematika. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih. Pada bab 10 ini kita akan belajar mengenai konsep dasar geometri bangun ruang. Nah, di dalam subunit kedua dari konsep dasar geometri ini, kita akan membahas mengenai bangun ruang beserta karakteristiknya. Bangun ruang yang akan dibahas meliputi kubus, balok, tabung, kerucut, prisma, dan limas, serta bagaimana mencari luas permukaan dan volume dari bangun tersebut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kubus. Kubus dalam pengertian matematika adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar dengan bentuk persegi yang kongruen. Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kubus ya. Jadi kubus itu tersusun dari 6 buah persegi yang kongruen. Nah, bagian-bagian kubus atau unsur-unsur dari kubus itu adalah ada sisi, kemudian ada rusuk, kemudian ada titik sudut, ada diagonal bidang, dan diagonal ruang. Ini bukan diagonal sisi, tetapi diagonal ruang. Ya. Oke. Kalau sisi itu adalah bidang pembatas. Misalkan A, B, C, D. Kemudian kalau rusuk itu berarti salah satu sisi atau salah satu rusuk dari bidang sisi tersebut. Ya. Nah, kita pahami diagonal bidang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut dalam satu bidang dan bukan merupakan rusuk bidang. Ya, jadi diagonal bidang itu adalah jika ada dua titik dalam satu bidang dihubungkan, tetapi dia tidak merupakan rusuk. Nah, itu disebut diagonal bidang. Kemudian kalau diagonal ruang itu garis yang menghubungkan dua titik sudut yang terletak pada bidang yang berlainan. Oke, kita pahami langsung saja di contohnya. Kita lihat untuk contoh di gambar 1 dan gambar 2 itu ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, dengan sisi, ya kita lihat gambar 1, sisi dari kubus itu adalah A, B, C, D. Kemudian B, C, G, H, B, C, G, F. Kemudian A, B, F, E, dan seterusnya. Silahkan dicari mana sisi-sisi dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian nanti masukkan ke dalam tabel ya, namanya sisinya apa, kemudian jumlah sisinya ada berapa, nanti silahkan tabelnya bisa diisi. Kemudian kalau rusuk, saya tuliskan aja ya di sini misalkan A, B, C, D, kemudian nanti bisa dilanjutkan. Terus dihitung ada berapa sisinya. Kemudian kalau rusuk, di sini kita misalkan dari kubus tersebut rusuknya adalah AB, kemudian BC, kemudian nanti bisa dicari sendiri untuk seterusnya dan dihitung banyaknya. Kemudian titik sudutnya, di sini ada titik sudut A, ya sudut A, kemudian sudut B, dan seterusnya nanti bisa dihitung dan diberi nama semua. Kemudian diagonal bidangnya. Di sini ada diagonal bidangnya adalah BE. Bisa juga AF. Ya, AF ini ya yang menghubungkan dua titik dalam satu bidang tetapi bukan rusuk. Nah, AF itu kan dalam bidang ABFE ya, dan dia bukan rusuk. Nah, itu yang disebut diagonal bidang. Nanti silakan bisa dicari untuk yang lainnya. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang di sini bisa dicontohkan EC. Jadi C dan E itu adalah dua buah titik sudut, tetapi dia terletak pada bidang yang berlainan atau pada sisi yang berlainan. Ya, kemudian misalkan lagi AG. Ya, terus nanti silakan yang lainnya bisa dicari. Nah, satu lagi bidang diagonal, kita bisa lihat pada gambar 2, di situ bidang diagonalnya adalah ACGE. Ya, ACGE. Nanti yang lainnya misalkan BDHF. Nah, oke, yang lainnya bisa dicari. Saya lanjutkan pada balok. Ya, kalau balok itu adalah ruang yang dibatasi 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Ya, tetapi boleh misalkan ada yang bidangnya berbentuk persegi. Ya, nah persegi itu salah satu jenis dari persegi panjang. Ya, kalau
Persegi itu adalah persegi panjang yang panjang sisinya sama, yang mempunyai sisi yang sama. Nah, saya rasa tidak perlu saya jelaskan lebih panjang lagi mengenai balok. Ini hampir sama dengan kubus ya. Kemudian yang ketiga adalah prisma. Prisma adalah jenis bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen dan sejajar. Bangun-bangun yang sejajar tersebut disebut dengan bidang alas dan bidang atas. Ya, misalkan di sini ada gambar prisma segitiga, itu berarti bidang alas dan bidang atasnya. Bidang alas itu yang bawah ini, yang berbentuk segitiga di bawah ini. Ya, kemudian bidang atasnya adalah yang atas ini. Nah, dua bidang datar tersebut kongruen dan sejajar. Nah, itu disebut sebagai, misalkan di situ bentuknya segitiga. Bidang yang sejajar dan kongruen itu bentuknya segitiga. Berarti prisma tersebut disebut sebagai prisma segitiga. Atau bisa juga misalkan bidang alas dan bidang atasnya berbentuk segi 5, berarti dia disebut sebagai prisma segi 5. Ya, kalau dia segi 4 berarti prisma segi 4. Kalau prisma segi 4 nama lainnya adalah balok. Selanjutnya limas. Kalau limas itu adalah bidang banyak yang ditentukan oleh daerah poligon atau yang disebut sebagai alas. Kalau tadi prisma itu bidang alas dan bidang atasnya sama, kalau limas itu alasnya adalah sebuah bangun atau misalkan sebuah bidang banyak, misalkan segi 3, segi 4, segi 5, tetapi untuk atasnya berbentuk lincip atau mengerucut seperti itu. Ya, jadi itu perbedaan limas dan prisma. Kemudian kalau kerucut itu hampir sama seperti limas, tetapi kalau kerucut itu alasnya berbentuk lingkaran. Ya, kemudian nanti sifat-sifatnya bisa dibaca sendiri. Kalau tabung itu adalah suatu bangun yang berdimensi 3 yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Jadi kalau tabung selimutnya dibuka itu berbentuk persegi panjang. Ya. Kemudian kalau bola, bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh taktar hingga lingkaran, berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Nah, ini ya, sifat-sifatnya bisa dibaca, tidak memiliki rusuk, tidak punya titik sudut, tidak punya bidang diagonal, tidak punya diagonal bidang, dia punya satu sisi dan satu titik pusat. Ya, oke, selanjutnya silakan dikerjakan latihan, ada 3 latihan saja di situ, bisa dikerjakan. Terima kasih. Terima kasih, sekian dulu penjelasan pada sesi ini. Jangan lupa belajar dan subscribe, like channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.